Ketika putra pertama kami lahir, Mbak Salamah pada saat itu kami tawari untuk mengasuh putra kami. Dan ternyata Mbak Salamah bersedia untuk mengasuh putra kami itu dengan senang hati. Pertama kali Mbak Salamah mengasuh putraku, akulah yang harus mengantarnya pulang ke rumahnya ketika menjelang malam. Malam itu aku menunggu di dalam mobil sampai Mbak Salamah keluar dari rumah kami untuk perjalanan pulang itu. Akan tetapi, aku dibuat kaget saat melihat pemandangan indah darinya pada saat dia tersorot lampu depan mobilku. Kami berdua pun berkendara menuju ke rumahnya dalam diam. Aku tidak punya pikiran yang aneh-aneh padanya pada kesempatan itu, selain hanya sebuah pikiran kekaguman betapa muda dan cantiknya Mbak Salamah itu. Sejak aku melihat Mbak Salamah yang ternyata menyimpan daya tarik yang begitu besar, aku benar-benar ingin mendapatkannya. Tetapi aku sadar kalau dia adalah putri sahabatku, wanita muda yang aku kenal sepanjang hidupnya. Akibat lamunanku itu, aku pun kehilangan konsentrasiku. Aku sadari ada yang mulai bergerak dalam jalan nuah pendekku, dan aku menyadari bahwa aku mulai melamunkan Mbak Salamah. Mbak Salamah yang aku lirik pun hanya tersenyum dengan manisnya. Aku tahu-tahu sudah memutuskan untuk berbelok melintasi lapangan golf, meluncur ke balik tanggul raksasa yang mengelilingi bagian belakang lapangan hijau itu. Tanggul ini cukup besar, dan saat itu cuacanya cukup sejuk dan teduh ketika aku menghentikan mobilku. "Sebentar ya Mbak, aku akan buang air," ucapku padanya. "Aku juga Pak," sahutnya mengakui keinginannya saat itu. Selanjutnya kami berdua berjalan ke tepi lapangan dan buang air. Aku dengan sangat jelas bisa melihatnya saat demikian itu. Ya Tuhan, dia sangat menarik sekali, gumamku dalam hati. Aku tidak membawa apapun untuk membersihkannya. "Apa Bapak punya tisu?" tanya Mbak Salamah. "Tidak Mbak, tapi aku yakin aku bisa membantumu membersihkan itu." "Apakah Mbak ingin aku melakukan itu?" tanyaku setelah aku juga selesai menyiram-nyiram rumputan di pinggir lapangan itu. Akan tetapi, Mbak Salamah bukannya menjawab pertanyaanku itu. Dia hanya berjalan mendekatiku dan memandangku dengan sebuah senyuman yang penuh arti. Spontan keinginanku saat itu pun menjadi timbul setelah menyaksikan keindahan yang dimiliki Mbak Salamah. Dan dia juga melihat keindahan yang ada padaku itu. Aku segera menuntunnya dan membawanya ke mobilku. Kemudian aku mendudukkannya. Aku menggeser penutup pintu surga dunia yang ada pada Mbak Salamah itu. Selanjutnya aku berlutut di rerumputan yang ada di lapangan itu. Aku dengan perlahan menundukkan kepalaku di antara pintu surga dunianya itu. Aku menatap wajahnya sejenak sebelum aku memulainya. Dan ketika aku lihat dia memberikan kode mengangguk, itu aku artikan kalau dia mengizinkannya. Sekilas tampak olehku, Mbak Salamah memejamkan matanya yang coklat dengan penuh perasaan. Aku bisa melihat agaknya sebuah harapan dan sebuah keinginan yang besar. Dengan penuh perasaan dan kasih sayang, aku pun mulai melakukannya. Mbak Salamah pun bergerdik sebagai jawaban atas ulahku itu. Aku bisa menghirup aroma yang khas itu, sehingga aku menjadi semakin bersemangat sekali. Setelah sekian lama aku perlakukan dengan penuh sukacita pintu surga dunia itu, akhirnya Mbak Salamah pun berucap, "Pak, aku rasanya akan sampai ini." Itulah kata-kata yang penuh semangat dari seorang wanita muda yang anggun. Dan ini merupakan sebuah ucapan penyemangat yang aku perlukan saat itu. Aku pun semakin bersemangat. Aku bisa tahu kalau Mbak Salamah semakin bergentar. Dan aku tahu kalau itu adalah momen di mana Mbak Salamah telah berhasil mencapainya. Akibat dari apa yang aku lakukan itu, aku pun segera membersihkannya dengan caraku. Dan itu ternyata mampu membuatnya semakin tidak karuan. Ya Tuhan, barusan itu sungguh luar biasa, di mana Bapak pernah belajar melakukan itu. Aku yakin, istri Bapak sangat suka dengan cara kerja semacam ini. Ucap Mbak Salamah seraya memegang TV-ku dengan kedua tangannya. Tidak, sebenarnya tidak, istriku tidak sebebas kamu. Dia tidak pernah mau aku perlakukan seperti yang barusan itu, jelasku dengan raut muka sedih. Suami yang malang, istri Bapak tidak tahu apa yang Bapak inginkan darinya. Aku belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, tapi aku yakin
wanita manapun akan menyukainya. Jelas Mbak Salamah dengan senyumnya yang begitu bahagia. Apakah Mbak Salamah bermaksud memberitahuku bahwa Mbak masih asli? Tanyaku. Ya, apakah Bapak kaget? Sahutnya. Ya, tidak banyak wanita yang berusia 18 tahun di kota ini yang masih asli, sahutku. Aku tahu, aku mungkin satu-satunya, ucapnya dengan bangga. Mbak punya banyak pacar, bagaimana Mbak bisa menjaganya? Tanyaku masih tidak percaya. Entahlah, kurasa karena waktunya saja yang belum tepat. Aku pernah jatuh cinta pada seorang pria, tapi dia belum pernah mau memintanya, lanjutnya. Bapak merasa iri pada pemuda yang akhirnya akan mendapatkanmu dan menjadi orang pertama yang bersamamu, sahutku. Mbak Salamah yang mendengar jawabanku itu hanya terkikik. Menurutku Bapak tidak perlu khawatir tentang hal itu, sekarang berdirilah Pak, perintahnya. Aku pun melakukan apa yang diperintahkan itu padaku. Selanjutnya dia berlutut dan dengan penuh kasih sayang, Mbak Salamah pun mulai melakukan seperti apa yang tadi sudah aku lakukan padanya. Dengan kedua tangannya, Mbak Salamah mulai meraihnya. Dan dengan sedikit melirikku, dia pun mulai melakukannya. Seketika itu, aku pun melayang tinggi sekali. Meskipun terkadang apa yang dilakukannya itu terjadi sedikit kesalahan. Itu pertanda kalau Mbak Salamah jelas-jelas masih belum berpengalaman. Tapi dia begitu bersemangat untuk belajar lebih baik lagi. Dan pada akhirnya, dalam beberapa menit, aku bisa merasakan kalau aku pun akan segera sampai puncak itu. Hati-hati Mbak, aku akan dapat ini, ucapku. Mendapatkan peringatan itu, dia bukannya menghentikannya, tetapi malahan semakin bersemangat lagi. Sehingga tanpa sempat menghindar lagi, Mbak Salamah pun menerimanya sampai-sampai dia terbatuk-batuk. Setelah itu, Mbak Salamah mundur cukup jauh untuk mengatur nafasnya melalui hidungnya. Tidak ada hal lain yang aku pikirkan saat itu. Mbak Salamah menyelipkan rambut coklatnya ke belakang telinganya dan berdiri dengan bangga di hadapanku tanpa rasa ragu dan malu. Dengan perlahan aku berusaha untuk mengatur oposisinya di atas rumput tebal yang ada di lapangan itu. Ini kesempatan terakhirmu Mbak Salamah. Mulai sekarang, sebentar lagi, Mbak akan kehilangan keaslian yang selama ini Mbak jaga. Apa Mbak ingin aku melanjutkannya atau tidak? Tanyaku mencoba memastikannya dulu, sebelum benar-benar mengambil keasliannya itu. Tidak. Jangan berhenti Pak. Aku telah menunggu begitu lama kesempatan hari ini, sampai akhirnya Bapak membawaku. Aku sudah lama ingin Bapak menjadi orang yang pertama melakukannya. Jelas Mbak Salamah panjang lebar, dan itu menjadi satu keyakinan badiku. Kalau Mbak Salamah juga sangat mengharapkannya. Dengan berhati-hati sekali, aku pun melanjutkan proses itu. Aku tidak mau kalau sampai Mbak Salamah menyesal karena telah memberikan harta satu-satunya itu padaku. Berkat pengalaman yang aku miliki, akhirnya aku berhasil melakukannya dengan sangat sempurna dan membuat Mbak Salamah tersenyum penuh sukacita. Mbak Salamah pun mulai bergerak bersamaku, lalu sedikit lebih cepat dan semakin cepat. Hingga akhirnya, secara bersama-sama, aku dan Mbak Salamah pun sampai di puncak yang begitu indah dan penuh bintang-bintang. Ternyata jauh lebih baik daripada yang pernah aku bayangkan selama ini. Ujinya setelah kami mengatur nafas. Aku tidak sabar menunggu waktu berikutnya, lanjutnya. Lain kali, aku bertanya, apa yang membuatmu berpikir akan ada waktu berikutnya Mbak? Lanjutku. Ini jawabnya sambil tangannya meraih apa yang barusan telah memberinya kesenangan itu. Dan aku tahu dia benar. Jujur saja, melakukan dengan seorang wanita berusia 18 tahun sungguh sangat menyenangkan. Segera setelah beristirahat sejenak, aku pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mengantar pulang Mbak Salamah. Di satu sisi aku sangat bahagia sekali karena aku telah berhasil mendapatkannya dari Mbak Salamah. Tetapi di sisi yang lain, aku merasa bersalah karena telah mengambilnya dari putri sahabatku tanpa permisi padanya. Sedangkan Mbak Salamah tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun, akan tetapi malah sebaliknya. Dia tampak sangat senang sekali karena telah memberikannya padaku. Semenjak kejadian itulah, aku dengan Mbak Salamah selalu mengulanginya. Kadang di rumahku pada saat istriku belum pulang,
terkadang di sebuah homestay, kalau kami berdua sama-sama ingin dan tidak ada kesempatan. Itulah apa yang aku alami bersama Mbak Salaman, dan sampai cerita ini aku tulis. Apa yang terjadi itu masihlah berlanjut. Semoga bisa menghibur kisah kasih yang aku bagikan ini. Sekian dan terima kasih.